Halo kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hafiz Motor. Iya, kali ini saya akan bahas motor KLX ini ya. Di sini saya belum tahu penyakitnya atau keluhannya apa, tapi di sini dipastikan orangnya mengeluh kalau motornya tidak bisa jalan. Dalam artian persnelengnya tidak berfungsi ya. Motornya sih hidup normal, tapi persnelengnya tidak berfungsi, tidak mau masuk gigi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam artian netral-netral aja seperti itu. Bahkan udah dicoba diinjak-injak atau dimainkan koplingnya juga sama sekali tidak mau masuk persnelengnya atau giginya tidak mau masuk ya. Kita langsung cek bersama-sama seperti apa penyakitnya. Nah, jadi seperti itu kawan. Dioper gigi sama sekali tidak mau, pada persnelengnya main dia. Seakan-akan terasa ada perpindahan gigi dari 1, 2, 3 itu ada terasa perpindahan gigi, tapi motornya tidak bisa jalan. Oke, langsung kita cek bersama-sama dan kita bongkar saja seperti apa dalamannya, apakah memang ada yang bermasalah. Oke, langsung kita bongkar bersama-sama. Oke, lanjut. Ini sudah saya bongkar pada bagian bak koplingnya, terlihat seperti ini. Nah, ini dia kawan, bak koplingnya. Ini ya biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Saya prediksi awal yaitu ada pada bagian pir pendorong ini. Biasanya pir pendorongnya ini patah juga bisa menyebabkan si persnelengnya tidak bisa oper atau giginya tidak bisa ngoper gitu ya. Biasanya itunya patah. Nah, ternyata di sini ini masih bagus nih kawan nih. Ini masih normal sekali, tidak ada masalah. Daya dorong pirnya juga masih oke. Nah, iya kan? Daya dorongnya juga masih mantap. Nah, saya curiga di sini nih kawan nih, di bagian koplingnya. Ini koplingnya kok seperti ini ya? Seperti ada longgar. Terlihat nggak? Nah, ini entah pemasangannya bermasalah atau memang kampas koplingnya yang habis. Tapi sehabis-habisnya kampas kopling sih harusnya masih bisa jalan ya. Ini antara kampas kopling yang bagian dalam ada 4 biji, ini kan ada 5 biji nih. Ini ada 4 biji kampas koplingnya, dan di bagian penguncinya sini ada 1 kampas. Nah, antara kampas yang bagian luar, yang bagian pengunci sama yang temennya yang 4 ini, dia tidak saling bergesekan kawan. Dalam artian dia gini, tidak menempel alias ada renggang. Jadi ini yang bermasalah apanya ya? Terlihatkah? Kampas bagian luar yang mengunci dia diam, tapi bagian 4 yang di dalam itu dia bergerak. Oke, langsung kita bongkar aja bagian koplingnya ini. Apakah ada yang masalah? Nah, ini koplingnya juga tidak apa nih kawan ya, tidak ada pergerakan, seakan-akan koplingnya tidak mau membuka dia ini. Halo, belum sempat lihat. Kemana ya? Nah, ini kayaknya koplingnya lengket atau gimana nih kawan ya.
tidak ada pergerakan sama sekali. Ini macet ini. Ini harusnya masih bisa apa ya, bagian tempat baut per koplingnya ini 4 nih harusnya masih bisa geser ini ya, geser keluar masuk ya, atau keluar masuk seperti itu. Ini sedangkan ini macet ini kawan, entah lengket apa gimana. Oke, saya bongkar aja dulu ya untuk mempercepat waktu ya. Oke, lanjut. Ini baut rumah kopling sudah saya lepas. Kita langsung tarik aja rumah koplingnya, kita cabut dan kita cek dalemannya seperti apa ini. Ini PRU nya masih mantap, masih bagus. Masalahnya ada di kopling nih kawan. Ini kayaknya dia ngopling terus apa seperti apa gitu ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Ini sini ada ring, ini ada koplingnya. Nah, ini lengket nih kawan, ini lengket. Nah, ini kayak tidak mau menjepit ini kawan. Nah, ini bagian kopling yang sini ini dia berputar, jadi dia ngopling terus. Ya biarpun masuk gigi sampai gigi 5 juga motor juga nggak bisa jalan karena ini posisinya ngopling terus. Padahal tuas kopling sudah netral. Dalam artian tidak dikopling loh ya. Ini tuas kopling sudah netral, sudah dilonggarkan juga sampai mentok, sampai tidak ada speleng koplingnya. Jadi tidak ngopling sama sekali. Tanpa dikopling pun masuk gigi, oper gigi juga motornya tidak ada terasa mau lompat atau tidak ada gerakan-gerakan. Ya seperti ibaratnya rantai motor yang rantai roda belakang yang putus kan gitu, dia masuk gigi berapapun juga nggak bisa jalan motornya. Sama dengan ini halnya. Iki piye maksudnya? Baru kali ini saya menemui penyakit seperti ini kawan ya. Oke, langsung kita oprak-oprak saja. Nah, ini lengket, ini tidak bisa terbuka loh. Oke, saya congkel-congkel aja dulu, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke kawan, lanjut. Setelah saya cek dan recheck, ternyata permasalahannya ada pada rumah koplingnya itu sendiri kawan. Ini rumah koplingnya seakan-akan kering, tidak terlumasi oleh. Nanti kita mungkin akan sedikit berikan lubang pada bagian sini ya. Nah, penyebab setelah itu yaitu dikarenakan tidak adanya oli yang masuk ke bagian rumah kopling. Jadi ini rumah kopling tidak bisa masuk secara sempurna kawan. Nah, ini masih ada gap, jadi koplingnya tidak bisa menjepit secara sempurna, tidak bisa menjepit pada kampas koplingnya ini kawan. Nah, ini kan pada kampas koplingnya masih lumayan ini kawan, harusnya sih masih bisa dipakai ya, walaupun tarikannya agak molor. Tapi dikarenakan rumah koplingnya bermasalah, jadi seakan-akan motornya ngopling terus. Padahal setelan koplingnya sudah dinormalkan, apa diloskan gitu ya, tanpa kopling istilahnya ya. Dan juga di pada bagian sini nih kawan nih, pada bagian rumahnya sebelah sini. Nah, dia tidak mau masuk ke sini kawan, alias dia tuh seret. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak masuk kawan. Ya, harusnya dia masih ada masuk atau space longgar ya, agar si rumah kopling dan penutup koplingnya ini dia masih bisa menjepit si kampas koplingnya. Dikarenakan dia mentok dan pada bagian sininya dia tidak mau masuk seperti itu. Nah, jadi rumahnya ini tidak bisa menjepit si kampas koplingnya. Alhasil motornya jadi ngopling terus seperti itu. Biar masuk gigi 1 sampai 5 juga tidak bakal bisa jalan karena motornya ngopling terus. Oke, untuk menangani hal seperti ini nanti kita remer di bagian sini ya, kita sedikit amplas, atau kalau ada tukang bubut ya bawa tukang bubut aja. Kalau tidak ada ya kita amplas pelan-pelan, kita amplas perlahan-lahan sampai si nutnya ini bisa masuk dan bisa pre istilahnya ya, biar bisa menjepit si bagian kopling lagi, si bagian kampas kopling lagi. Dan untuk memperlancar sirkulasi oli nanti bisa kita berikan lubang-lubang pada bagian sini ya. Kita beri lubang lagi agar olinya masuk ke
agar olinya bisa melumasi bagian dalam si rumah koplingnya ini. Dan untuk apa namanya, kampas koplingnya nanti akan sekalian saya ganti baru ya. Ini juga karena apa namanya ya, sudah sedikit gosong dikarenakan tidak adanya oli yang masuk ke ini kampas koplingnya. Nanti akan saya ganti baru aja. Oke kawan, lanjut. Ini rumah kopling sudah saya garap tadi, sudah saya bersihkan juga. Nah, di sini juga sudah saya buatkan sirkulasi lubang saluran oli ya, agar si kampas koplingnya lebih awet dan tahan lama dan tidak mudah selip lagi atau tidak mudah habis. Soalnya kalau kampas koplingnya ini tidak terkena oli, maka dia kampas koplingnya akan cepat terbakar dan cepat habis dan rawan mengalami slip kopling yang mengakibatkan motornya atau tenaga motornya jadi loyo seperti itu. Oke, dengan dilakukan pengeboran seperti ini dengan lubang-lubang seperti ini, insya Allah cara kerja si kopling akan menjadi lebih maksimal dan tenaga motor bisa tersalurkan secara maksimal ke roda belakang seperti itu kawan. Dan juga tadi yang terjadi masalah yaitu di lubang ini kawan nih, karena saya mau nyari simpelnya saja, jadi saya tadi melebarkan lubang ini menggunakan bor tuner karena tukang bubut di sini nggak ada ya. Saya bor tuner keliling agar masuk ke pada bagian ini nih kawan nih. Nah, agar bisa masuk sini kan. Tadi kan tidak masuk kawan ya, tidak bisa masuk. Jadi si rumah kopling ini tidak bisa menjepit kopling secara maksimal. Nah, sekarang ini sudah presisi, dia masuknya ini. Tadi kan ada mentok segini kawan ya, tidak bisa jepit lagi. Sekarang udah masuk plek presisi. Nah, ini kan sudah press ini kawan nih. Ya kan, terlihat kan? Sudah press. Jadi lebih mantap lagi nanti cara kerja koplingnya. Oke, untuk pemasangan nanti jangan lupa ganti kampas kopling yang baru juga. Ini kampas koplingnya sudah terbakar juga, sudah habis seperti ini ya kan. Nah, ini kan terlihat kering sekali, tidak ada oli ya, padahal ini ada renggang-renggang ini ya, ada spasi, ini adalah lubang saluran oli, tapi di sini kering sekali. Nah, kenapa kok dilubangin pada bagian sini saja, pada bagian dalam saja? Ya memang namanya benda cair itu ya, kita menggunakan hukum sentrifugal aja ya. Ketika ini mengalami perputaran yang cepat, maka jika ada benda-benda cair atau benda-benda yang ada di dalam kopling, maka dia akan terlontar keluar. Jadi jika ada oli di sini, dengan adanya putaran tinggi pada mesin, maka si oli ini akan terlontar keluar dan bisa masuk melalui lubang-lubang ini dan akan nyampe kepada sini nih, dan akan bisa melumasi si bagian kampas koplingnya. Jadi kampas kopling akan lebih awet, lebih aman dan tahan lama dan tidak mudah selip kopling lagi. Kenapa tidak dilubangin bagian luar sini saja? Ya namanya kembali lagi ke hukum sentrifugal tadi. Dimana ada benda cair yang ditempatkan di benda yang berputar, maka si benda cair itu akan terlontar keluar. Dan jika dilubangi pada bagian sini, percuma kawan. Jika ada oli yang menempel di pada bagian luar sini, maka oli itu akan terlempar keluar juga. Tidak akan mungkin terlempar masuk, dikarenakan ada putaran tinggi yang menyebabkan hukum sentrifugal tadi. Dimana ada putaran, maka di benda-benda tersebut akan mengalami dorongan keluar atau terlempar keluar seperti itu. Mohon maaf kalau penjelasannya belibet. Oke, karena kampas koplingnya masih nunggu, belum datang, akan saya lanjutkan nanti ya. Kalau sempat akan saya videokan, dan kalau tidak sempat nanti ya akan saya sempat-sempatkan lah. Oke, lanjut. Ini sudah terpasang kawan. Mohon maaf tadi video pemasangan kampas koplingnya tidak sempat saya videokan. Ini kampas koplingnya baru. Nah, ini kampas koplingnya baru ya kan. Untuk rumah kopling yang normal, dia kalau pre itu seperti ini kawan, masih ada longgar seperti ini, bisa gerak. Nah, bisa gerak ini loh, maju mundur seperti ini ya kan. Kalau tadi kan dia kan macet-cet, ini tidak bisa gerak sama sekali. Nah, ini menandakan rumah koplingnya normal atau ada jeda spasi pada koplingnya. Jadi dia bisa ngopling dan bisa juga menjepit seperti itu. Oke, untuk mempercepat waktu saya skip aja pemasangannya ya, dan nanti kita cek terakhir kali setelah selesai pemasangan. Kan ini udah jadi motornya, udah selesai, udah kelar.
dan kondisi motornya sudah sangat-sangat normal dan baik, dan kinerja koplingnya juga sangat-sangat bagus. Oke, langsung kita tes saja bersama-sama seperti apa motornya sekarang. Oke kan, motornya sudah beres dan sudah kelar. Oke, sekian dulu video saya kali ini dan semoga bermanfaat. Tonton terus video-video saya selanjutnya dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.